Audiobook dari Audiotune, Pendekar Topeng Emas karya Gibranati, pengisi suara Barata FM Trenggalek. Dalam episode Menjadi Murid Para Dewa. Tempat hukuman para dewa? Apa tempat seperti itu ada di bumi, kek? Ada, nak. Kau harus tahu di dimensi ini penghuni para dewa yang dihukum oleh surga karena telah berani menentang surga pada 10.000 tahun yang lalu. Berarti jika di sini penghuninya dewa semua, kakek juga termasuk dewa? Bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk sekarang kami bukan lagi dewa yang mempunyai tugas, tapi dewa yang sedang menebus dosa atas kesalahan kami di masa lalu. Ada berapa banyak dewa di sini, kek? Ada sekitar 50 dewa dan dewi yang ada di sini. Mereka semua sama sepertiku, sedang melakukan penebusan dosa. Wah, berarti di sini banyak dewa dan dewi ya, kek? Tidak kusangka aku bisa melihat para dewa di sini. Tapi kenapa wajah para dewa seperti kakek-kakek, tidak seperti yang dibicarakan jika para dewa mempunyai paras yang gagah dan tampan? Memang benar, nak. Itu bagi mereka yang berada di alam para dewa. Tapi bagi kami di sini, kami bisa menua seiring berjalannya waktu karena hukuman yang kami terima. Lalu berapa lama kakek dihukum di sini? Kakek di sini sudah lama, 10.000 tahun kakek di sini. Dan mungkin jika tidak salah perhitungan, hukuman kami akan selesai sebentar lagi. Dan kami semua akan kembali ke alam para dewa. Oh, begitu ya, kek? Tidak lama kemudian kakek tua lainnya membawa mangkok datang dengan memasuki kamar di mana si bocah dan si kakek yang sedang berbicara. Kau sudah bangun, nak? Sekarang minumlah obat ini untuk memulihkan keadaanmu. Tanpa ragu bocah itu langsung meminum obat itu. Seketika tubuhnya merasakan sejuk yang menyegarkan. Kek, ini obat apa? Kenapa setelah meminumnya aku merasa sejuk dan segar? Itu namanya obat pemulih tenaga. Oh ya, nak, ngomong-ngomong, siapa namamu? Nama saya Feng An. Bocah itu menjawab dan ternyata bernama Feng An. Dari mana asalmu? Saya berasal dari sebuah desa yang tadi dihancurkan oleh segerombol orang tidak punya hati. Mereka membantai seluruh penghuni desa dan membakar rumah-rumah kami, memperkosa wanita yang ada di desa kami lalu membunuhnya. Singkat cerita Feng An dengan nada sedih karena mengingat kembali kejadian di desanya. Sungguh malang nasibmu, nak. Lalu kenapa kau bisa terjatuh ke sini? Lalu Feng An pun menceritakan perihal jatuhnya ia ke dasar jurang. Jadi seperti itu, kek. Lalu siapa nama kakek berdua? Nama kakek Dewa Laut dan dia adalah Dewa Api. Nak, setelah ini kau mau kemana? Aku tidak tahu, kek, karena aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Untuk sementara kau tinggallah di sini. Baiklah, kek. Sebelumnya terima kasih. Ya sudah, sekarang kau beristirahatlah. Kami ada sesuatu yang harus dibicarakan. Lalu Dewa Laut dan Dewa Api pun pergi keluar, sedangkan Feng An beristirahat di kamar. Bagaimana menurutmu Dewa Api? Kata Dewa Laut setelah keluar dari kamar. Mereka berjalan ke suatu tempat. Aku melihat ketika dia masih terbaring tak sadarkan diri, ia adalah orang yang mempunyai takdir yang berat. Bakatnya dalam seni bela diri pun sangat baik. Ia adalah orang yang dilahirkan 10.000 tahun sekali. Apa kau tertarik dengan bocah itu? Aku sendiri tertarik dengannya karena sayang jika bakat sepertinya tidak dipoles untuk dijadikan sebagai mutiara. Jika kau tertarik, apalagi aku. Baiklah, sekarang kita temui yang lainnya dan bicarakan ini. Lagi pula kita di sini tidak ada kerjaan, hanya berlatih dan menghabiskan hari-hari kita untuk menunggu kebebasan. Lebih baik kita mengambil anak itu sebagai murid kita. Jika ia keluar dari tempat ini, akan mengharumkan nama kita dewa-dewi yang terhukum. Lalu mereka pun berjalan ke sebuah bangunan yang agak besar di sana. Setelah masuk ke bangunan itu, di sana terlihat ada sekitar 50 laki-laki dan wanita sedang melakukan meditasi. Mereka semua rata-rata sudah seperti berumur 80 tahun. Ketika mereka datang, semuanya membuka mata. Kenapa kalian baru datang ke sini? Kata salah satu dari mereka. Kami ada masalah sedikit, tapi itu juga yang akan menjadi berita untuk kalian Dewa Air. Berita apa? Coba ceritakan pada kami. Lalu Dewa Api pun menceritakan perihal keadaan Feng An. Setelah selesai bercerita dan memberitahukan jika ia akan mengangkat Feng An menjadi muridnya, mereka pun setuju. Pagi hari suasana di sana begitu sejuk dan nyaman. Meskipun Feng An berada di dimensi lain, tapi suasananya tak kalah dengan bumi. Feng An yang sedang melamun di luar dikagetkan dengan kedatangan orang-orang, serta di sana terlihat Dewa Api dan juga Dewa Laut, jadi tidak terlalu kaget. Kakek Dewa Laut,
kakek dewa api, ada apa? Kenapa kalian membawa banyak orang? Apa mereka juga dewa-dewi seperti kalian? Benar, mereka semua adalah dewa dan dewi yang terhukum di sini. Dan maksud kedatangan kami semua ke sini yaitu kami ingin menjadikan kamu sebagai murid kami semua. Apa kau bersedia? Peng An yang mendengar itu sedikit kaget, tapi karena ia masih kecil maka ia tidak berpikir panjang. Aku mau, Kek. Aku mau menjadi murid para dewa. Meskipun kalian dewa terhukum, tapi kalian tetaplah dewa. Feng An pun menjawab dengan wajah polosnya. Mereka yang mendengar jawaban Feng An sedikit kesal kepada Feng An. Tapi karena Feng An masih anak-anak jadi tidak terpikirkan. Baiklah, besok kau mulai berlatih di bawah bimbingan kami. Baiklah, Kek. Setelah selesai pengangkatan murid dan guru, mereka memperkenalkan nama masing-masing. Di antara mereka ada dewa bumi, dewa air, dewa matahari, dewa penempa, dewa bedang, dewa penghukum, dewi bulan, dewi cahaya, dewi teratai putih, dewi mawar merah, dewi giok hijau, dewa panah, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah dewa dan dewi yang dahulu menentang keputusan dewa yang menurut mereka sangat merugikan.